Yang perlu juga kami tegaskan bahwa kelompok Salafi ini, kelompok yang mengatasnamakan As-Sunnah ini, sudah berulang kali menyakiti perasaan umat muslim di Kabupaten Tojo Una-Una. Ada Muhammadiyah, ada Jamaah Tabligh yang kemudian tahu bagaimana menjaga yang namanya rasa toleransi sesama kami umat muslim. Pasca viralnya penolakan umat Islam Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap keberadaan aliran menyimpang Wahabi Salafi, kini masyarakat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Ampana Sulawesi Tengah secara tegas menolak keberadaan aliran menyimpang Wahabi Salafi. Berikut adalah kabar lengkapnya. Dunia maya Indonesia kembali dihebohkan oleh aksi penolakan terhadap aliran menyimpang Wahabi Salafi. Setelah sebelumnya umat Islam Nusa Tenggara Barat Lombok secara serentak melakukan aksi damai menolak terhadap keberadaan aliran menyimpang Wahabi Salafi, kini jagat maya Indonesia kembali dikejutkan oleh aksi tegas masyarakat Sulawesi Tengah yang menolak terhadap keberadaan aliran Muhammad bin Abdul Wahab ini. Berdasarkan tayangan yang viral itu, sejumlah masyarakat muslim yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Ampana Sulawesi Tengah secara tegas di hadapan pihak berwajib menolak terhadap keberadaan paham menyimpang Wahabi Salafi dalam bentuk apapun. Aksi damai penolakan terhadap keberadaan aliran Wahabi Salafi ini bertujuan untuk meredam terhadap maraknya penyebaran paham Wahabi yang semakin hari semakin meresahkan di berbagai tempat di Sulawesi Tengah, terlebih di Ampana. Tidak hanya itu, aksi tegas penolakan terhadap aliran menyimpang ini dilakukan dengan gagap gempita oleh ribuan masyarakat muslim Ampana di hadapan pihak kepolisian setempat. Masyarakat Ampana sangat paham bahwa untuk menetralisir keberadaan aliran yang berkedok Sunda ini harus melibatkan berbagai elemen termasuk dengan pihak kepolisian Republik Indonesia. Menurut penjelasan salah satu aksi damai tolak Wahabi ini, umat Islam Ampana telah paham terhadap gerak-gerik aliran Wahabi Salafi ini yang semakin hari semakin menjadi-jadi menyusupkan paham menyimpangnya terhadap masyarakat yang masih awam. Tentunya, hal itu sangat berbahaya terhadap akidah umat Islam, tegasnya. Lebih lanjut, di antara yang disampaikan oleh umat Islam kepada pihak Kapolres adalah aliran Wahabi Salafi selalu membuat gaduh dengan fatwa provokatif yang selalu menyudutkan amalia umat Islam, sehingga dikhawatirkan di kemudian hari umat Islam terpecah belah oleh fatwa-fatwa menyimpang aliran Wahabi Salafi ini. Tentunya, hal itu dapat merusak terhadap keberagaman masyarakat Indonesia, ungkapnya. Agar lebih jelas, berikut adalah tayangan resmi penolakan umat Islam Ampana Sulawesi Tengah terhadap keberadaan aliran menyimpang Wahabi Salafi. Rekan-rekan, untuk kami terpacu, kami semangat untuk melakukan pengungkapan seperti yang dituntut oleh teman-teman sekalian. Saya rasa itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagian daripada penjelasan dari Bapak Kapolres berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una. Salah satunya adalah berkaitan dengan akun atas nama Alfian W yang sekiranya itu adalah akun palsu. Tetapi jauh dari hal itu, Pak Kapolres, yang perlu juga kami tegaskan bahwa kelompok Salafi ini, kelompok yang mengatasnamakan As-Sunnah ini, sudah berulang kali menyakiti perasaan umat muslim di Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya
kami yang berpaham al-khairat ini, as-sunnah wal jamaah, yang kemudian mereka anggap bahwa apa yang kami yakini adalah perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan bid'ah, dan itu disampaikan secara tegas oleh mereka. Padahal yang tidak berpaham seperti kami juga ada Muhammadiyah, ada Jamaah Tabligh, yang kemudian tahu bagaimana menjaga yang namanya rasa toleransi sesama kami umat muslim. Tetapi begitu hadirnya paham ini, begitu hadirnya kelompok ini, Tojo Una-Una secara tidak langsung diganggu, secara tidak langsung dibuat kami berpikir untuk kemudian bisa saja melepaskan seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Kapolres tadi. Kami juga manusia biasa, kami punya emosi, guru kami juga punya dasar batas emosi, dan ini yang sudah dilakukan. Bayangkan Pak Kapolres, guru mereka yang setiap memberikan kajian yang membakar foto guru tua, di mana hati mereka? Kalau mereka memang toleran, harusnya tidak dilakukan itu. Siapa yang tidak toleran? Kami yang paling toleran, kami mayoritas, tapi kami mampu menjaga itu. Yang kemudian Pak Kapolres, kalau kelompok itu dibiarkan, apa alasan mereka membangun masjid di situ? Rumah cuma 3, di bawah ada masjid, bahkan di Somali sudah terdapat berapa masjid? Alasan apa mereka bangun di bawah pohon kelapa itu? Yang kami ingin pertegas Pak Kapolres, cabut izin operasi itu, cabut izin aktivitas mereka, kan itu mengganggu. Karena kalau tidak dicabut, hari ini mungkin kami dengar Pak Kapolres, besok belum tentu. Karena mereka tetap melakukan bahasa-bahasa yang menyakiti kami. Usir. Ini barangkali penegasan Pak Kapolres. Kami minta juga melalui forum ini mengundang yang namanya bagian Departemen Agama yang berani mengeluarkan izin pembangunan masjid. Alasan apa? Sedangkan rumah ibadah dibangun ada dasarnya. Kalau bagi kaum Kristiani minimal 40 kakak kemudian bisa membangun yang namanya gereja. Di situ ada berapa? Ada 5 masjid. Alasan apa dibangun masjid? Tidak ada alasan yang membenarkan dari aspek aturan. Kalau kita bicara hukum, sekarang kita bicara hukum. Aturan mana yang membenarkan dibangun masjid di tengah hutan? Saya nggak hutan karena tidak ada penduduk. Kalau mau ke bawah ada masjid. Di mana dasar dibuat masjid di situ? Terima kasih. Untuk diketahui secara seksama bahwa bukan kali ini saja para Wahabi Salafi membuat gaduh dan mengusik ketenangan umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia sangat gerah terhadap berbagai pernyataan kontroversial provokatif menyesatkan dari para dai Wahabi Salafi yang selalu membuat gaduh dan panas umat Islam Indonesia. Maka sangat wajar dan rasional manakala umat Islam di seluruh penjuru Indonesia secara tegas menolak terhadap aliran Wahabi Salafi.